Salam sejahtera yang terhormat Ibu Fasilitator, yang saya hormati Ibu Pendamping Pengajar Praktik Kabupaten Nias Utara. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan perwujudan pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana guru dan pendidikan berpihak kepada murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja banyak jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Hal ini berarti belajar yang berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir positif dan kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Artinya, adanya merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya agar anak itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik dan kita semua untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi sosial kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing sejak lahir. Jadi kita sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad ke-21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru di dalam kelas. Guru harus senantiasa memberikan keteladanan yang baik bagi siswa-siswi dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia.
Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta dan karya, olah rasa, serta olah raga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa bakat menjadi kiblat bagi sang pendidik. Guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari diri anak. Guru harus jeli menelisik kebutuhan anak didik, di mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan. Guna memenuhi kebutuhan mengembangkan bakat anak, harus merasa merdeka. Namun merdeka yang dimaksud bukan bermakna mutlak. Merdeka belajar yang diusung Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim di era ini didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa itu harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep itu yang dibawa Ki Hajar Dewantara bagi bangsa ini dengan harapan tak gerus perkembangan zaman, serta menjadi cetak biru dalam membangun pendidikan di Indonesia. Angka tidak boleh menjadi tolak ukur dalam pengembangan bakat. Kurikulum jangan dijadikan alat untuk menjajah anak didik. Terjajahnya anak didik dalam kurikulum malah membunuh pengembangan bakat yang digaungkan oleh pahlawan nasional itu. Pendidikan karakter dalam membangun bakat semakin terasa penting dan tak boleh tersingkirkan. Karakter merupakan kunci utama dalam membangun setiap insan pendidikan. Ki Hajar Dewantara sangat memperhatikan bakat dan minat anak dalam belajar. Ini jadi pekerjaan rumah kita bagi sekolah dan guru, dan kita pertahankan menjadi budaya belajar merdeka yang diusung oleh Bapak Pendidikan. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anaknya saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Bekal itulah yang harus dibawa oleh anak-anak Indonesia pada saat ini, berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dalam membawa Indonesia sebagai negara maju ke depan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara lainnya yaitu dengan prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu dengan menerapkan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Tentunya ini sangat perlu dalam memberikan kepemimpinan bagi siswa-siswi di sekolah. Kemudian, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method. Artinya guru itu menjaga, membina, mendidik, dan dengan kasih sayang. Dari berbagai penjelasan di atas pemikiran KHD, maka saya di sekolah telah juga mengikuti dan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan positif dari pemikiran KHD. Antara lain adalah di sekolah saya dibudayakan senyum, sapa, dan salam atau dikenal dengan 3S. Di sekolah saya juga dilaksanakan upacara rutin setiap hari Seninnya. Kemudian budaya positif lainnya adalah berdoa pada awal pembelajaran dan juga ibadah bulanan yang dilakukan oleh pengurus OSIS di sekolah saya. Budaya lainnya
yang positif dari pemikiran KHD yang diterapkan di sekolah saya, yaitu melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari olahraga, pasukan pengibar bendera sekolah, kegiatan kepramukaan, kesenian, juga karya wisata. Di sekolah saya juga dilaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Kemudian dalam pembelajaran juga banyak guru-guru di sekolah saya yang sudah menggunakan IT dalam melaksanakan proses pembelajaran. Juga di sekolah saya guru-guru berkolaborasi dan saling mengisi, berdiskusi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengajari dan mendidik anak-anak. Demikian menurut saya strategi dalam mewujudkan pemikiran-pemikiran Bapak Pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera. Yahoo.